أعوذ بالله بسم الله ثم الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحفلة والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الذي ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ومات بها ودفن بها عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Hormatan simkuring para guru-guru, hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Simkuring salaku sesepuh memang pangsepuhna di antara reng-rengan anu tergabung dina Ikatan Qori dan Qoriah Kabupaten Cianjur. Dina kesempatan ieu moal seueur basa-basi langsung baik ibu bapak hadirin wal hadirat as'adakumullah. Semakin kadieu menunjukkan fenomena umat Islam tentang apresiasi terhadap kitab sucina, yakni kitab suci Al-Quran, serasa semakin kurang. Jika perlu silahkan bapak dan ibu kecil-kecilan survei di setiap RT masing-masing. Berapa persentase anak-anak kita yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, standar bacaan anu sangat standar weh. Pasti jawabannya akan terlihat betapa umat Islam yang mengakui kitab sucinya Al-Quran, akan tetapi sungguh sangat ironi. Mereka sebagai umat Islam mengakui punya kitab sucinya Al-Quran, namun tidak mengenali kitab sucinya. Ini sebuah ironi yang nyata. Ibu bapak hadirin as'adakumullah, setiap umat beragama tentu mempunyai kitab suci. Khusus kita sebagai umat Islam mempunyai kitab suci, dalam hal ini Al-Quran. Kalau kita sekedar tahu tentang kitab suci, apa bedanya dengan Nasrani, apa bedanya dengan Yahudi, apa bedanya dengan Majusi? Andai kita bertanya kepada Yahudi, Nasrani, Majusi dengan pertanyaan wahai Yahudi, wahai Majusi, wahai Nasrani, tahukah kalian kitab suci umat Islam? Pasti mereka menjawab Al-Quran. Saya coba ambil analogi. Masyarakat Indonesia kalau ditanya tentang siapa Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, anak kecil pun bisa menjawab. Pasti jawabannya Insinyur Haji Widodo. Kalau sekedar tahu, belahan dunia lain pun tahu bahwa di Indonesia itu ada presiden yang namanya Jokowi. Pertanyaannya, apakah kita kenal dengan Pak Jokowi atau tidak? Pertanyaannya, apakah kita dengan kitab sucinya atau tidak? Itu pertanyaannya. Apa yang harus kita kenali tentang kitab suci Al-Quran? Saya bagi dengan 5 komponen. Tanggung jawab kita, kewajiban kita terhadap Al-Quran, Bapak Ibu, saya simpulkan di 5 komponen. Yang pertama, kewajiban kita adalah tilawatan, membacanya. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Maka yang kedua mutlak wasima'an,
dengarkanlah dari lisan para masyayikh, para asatir, para asatidah. Yang ketiga, wa tahfidz, memelihara Al-Quran dengan cara dihafal ayat demi ayat, kalimah demi kalimah, surah demi surah, juz demi juz. Hal ini untuk membentengi kemungkinan usaha-usaha distorsi mereka-mereka yang sengaja ingin menjauhkan generasi-generasi kita dari Al-Quran, mengaburkan makna Al-Quran, mengaburkan ayat Al-Quran. Kewajiban kita yang keempat adalah wafahma, memahami isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir endingnya adalah wa'amalan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Setiap umat beragama tentu saja mengakui kitab sucinya adalah kitab suci, namun kesucian sebuah kitab perlu diuji. Bagaimana cara menguji kitab suci? Lihatlah kitab itu sendiri. Apa yang kita lihat? Lihat isinya maupun redaksinya. Apabila ada kitab suci tidak sesuai dengan fitrah manusia, bohong, itu bukan kitab suci. Saya berani mengatakan bohong. Adakah kitab suci yang mereka klaim kitab suci tidak sesuai dengan fitrah manusia? Mohon maaf, zaman sekarang bicara itu harus hati-hati. Para pejabat yang mungkin hadir di sini, tolong, saya berbicara di hadapan umat Islam, diundang oleh umat Islam untuk berbicara tentang Islam, tidak untuk umat-umat yang lain. Ada sebuah agama yang mempunyai referensi kitab, yang kitabnya mereka klaim kitab suci. Kan ibu bapak di tetangga sabelah lamun jadi kiai temenang boga pamajikan, ayat teh gitu. Pastur makan teu boga pamajikan ulah. Tapi justru Al-Quran bukan saja melarang, menganjurkan apabila sudah memenuhi karena kriteria-kriteria. Maka kelamun dina Al-Quran ayat 1 ayat saja melarang kiai boga pamajikan, detik ayeuna simkuring bersasik ek eureun jadi kiaina, rugi. Kembali karena bacaan Al-Quran. Qala ulama walau alam, ayat pun guru koreksi beri lepat. Qala bil Ghazi i'lam anna ilma tajwid la khilafa fi annahu fardu kifayatin wal amalu bihi fardu ainin wa qad sabata fardiyatuhu bil kitab was sunnah wa ijma'il ummah. Ilmu tajwid sepakat sadayana ulama ketetapan hukumna adalah fardu kifayah. Namun menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran tesakdei sepakat sadayana fardu ain. Oleh karena itu waqad sabbata fardiyatuhu bil kitab, ketetapan wajibnya baca Al-Quran jelas dalam kitab, dalam ini Al-Quran. Was sunnah, dan jelas dalam sunnah, dalam hal ini hadis Rasulullah. Wa ijma'il ummah, dan menurut pendapat ulama. Yang pertama, dalil Al-Quran banyak sekali. Satu di antaranya boleh kita lihat di surah Al-Muzammil di ayat yang keempat, lembaran sebelah kiri, baris kedua dari atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا
Rasul sendiri diperintah langsung untuk baca Quran tartil. Mau tartil wa qala Ali karramallahu wajha tartil wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ibu, bapak, yuk budak-budak diajarkan baca Al-Quran supaya baca Al-Quran sesuai jeung hakna bacaan. Ayat lain dalam surah Al-Baqarah di posisi ayat 121 lembaran sebelah kiri baris ketiga dari atas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah dalam ayat Al-Quran yatlunahu haqqa tilawati, membaca Al-Quran sesuai dengan haknya bacaan. Betul dalam sebuah hadis, hasinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana hasana. Sahih hadisnya. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang indah, karena suara yang indah bisa menambah lebih indahnya Al-Quran. Namun ada qawaid yang harus kita perhatikan. Hasinu saut bil Quran wala tahsinul Qur'ana bis saut. Janganlah baca Al-Quran, Quran itu dihias dengan kemampuan keinginan suara kita, tapi justru suara kita harus dihiasi dengan Al-Quran. Mana yang Al-Quran dihiasi dengan suara kita, baca Al-Quran sesuai dengan kemampuan suara. Hati-hati, terutama anak-anak Albani yang tergabung di ICI. Hati-hati. Banyak kalau kita membaca khotimatul kitab Hidayatul Mustafid ada umul muharramat di situ. Hati-hati. Mana tarif, mana tarkis. Ini fenomena sekarang sudah begitu terbiasa. Bentar aja ngadina nihayatul qalbi la yujawizu hanajirahum maftunatan qulubuhum wa qulubu man yu'tibuhum. Halaman 17 lembaran sebelah kanan, nihayatul qalbi kalau tidak salah. Yang kedua, berdasarkan sunnah tentang wajibnya baca Al-Quran. Lihat Nihayatul Qalil Mufid lantai 4 halaman 27 aja kan, sebelah kiri baris paling bawah. Rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'an yal'an. Kadang orang baca Al-Quran tapi Quran sendiri akan melaknat terhadap orang yang membacanya. Mana yang akan dilaknat? Lihat syarahnya hadis. Aida akhalla bima balihi au ma'alihi au bil amali bima fihi wa min jumlatil amal bima fihi tartiluhu wa tilawatu haqqa tilawati. Itu catatan harus digarisbawahi oleh para qari dan qari'ah. Mohon maaf, kadang-kadang kan sekarang baca, termasuk yang menjawab, saya jujur saja kurang setuju. Boleh takbir, apalagi sebelum itu kita harus tahu sigot takbir itu dari mana dulu, tahu dulu sigot. Maka ibtidaan Hidayatul Mustafid baca kurang saudara. Di mana asal usulnya sigot takbir? Apa iya? Ya kudu ditakbiran dirinya, kudu naga ditawud dan Rabbi a'udzu min adzabik lain di Allahan. Ningali dina manarul huda fi bayanil waqfi wal ibtida nisbat ke kajal manu makum kana man aram eta nakbiranana. Hati-hati. Apalagi sambil istijah. Koreksi termasuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngajawab saeutik. Salam di akhirnya jawabannya jadi istijah. Gak usah tinggali hukum sunat mengucapkan, wajib ngajawab, wajib ain wajib kifayah bongkarlah hukumnya. Jangan dipaksakan yang justru menjadi dosa. Ima tikolotnya punten ya tikolotnya. Mal ngapa kan malnya?
Wah, mal mere duitnya. Mau ada kudu nage mereknya. Pasti abah bakal ngawur-ngawur. Insyaallah. Jadi wakilan ku si Umi. Kak Umi deui. Umi deui itu Umi saya. Bapak Umi teh. Jadi tolong sing aja menawi doktrin sim kuring ka barudak. Kalian belajar menghafal Al-Quran bukan sekedar ingin hafal. Jadikanlah hafalan Al-Quran sebagai sarana kita terus bertakarub kepada Allah. Itu yang pertama catatan doktrin sim kuring ka santri. Yang kedua, saat kalian membuka Al-Quran, hadirkan hati bahwa yang kita baca mutlak tanpa intervensi dan investasi manusia, mutlak kalamullah. Secara tidak langsung kita berkomunikasi dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Hadirkan hati sing ajri dina keur maca Al-Quran. Jangan kena hadis nu tadi la yujawizu hanajirahum, bacaannya tidak melewati tenggorokannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ai idza akhalla bimabani au ma'ani, dia baca Al-Quran rusak bangunanana. Pun Al-Quran itu aya kalimat maktuah jadi mausulah, aya mausulah ditulis maktuah ajengannya. Kudu kana jajariah lompatna eta mah pantu. Dina Minhajul Fikriyah. Pun guru sim goreng ada di mantena belajar. Mana kalimat maktuah, mana kalimat mausulah, mana sifir mustatir, mana sifir mustatir. Baca Quran. Maka pantas lamun rukun Quran itu ar-ruknul Quran salah satu. Ar-ruknul awal sihatu sanad. Ma huwa sihatu sanad wa huwa ayaqra'a ala syai'in muttaqinin hadikin fatonin ittasala sanaduhu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kudu nyambung sanadna guru teh. Anu kaduana ma'rifatul rasmil usmani ajengannya. Kudu nyaho kana tulisan bangsa Sayyidina Utsman kana Al-Qur'an ini mushaf Utsmani. Namun ternyaho kadinya bahaya. Anu terakhir ma'rifatu ilmun nawi walau ihtimalan ay walau kana ihtimalan didinya dibuang khobar kanana. Tapi ngalogatna mah keukeuh we tegasna teu dicampuran ku ilmu nahwu bahaya deui. Rek di mana macana Hamzah so panoba kene nu maca mubin nik tulu sepan anu kitu teh. Lumpat makana yakulu wa amro di salah satin nahuktu ladu maka mabimadi yaini juhila dina fi'il anu bangsa tilu harap asalna maka kudu ngadomahkeun anjeun kana anjawaso sacara kudu ngadomahkeun anjeun kana fi'il anu dua nyaeta fi'il anu bangsa lima bangsa genep harap asalna nalika ketingkah majhul anjawaso subutuha fil ibtida qadil tujim ka hatiha bidar diha ma'al kalim ari teu ngaji mare kumaha matak gurukeun Al-Qur'an teh gurukeun. Ibu motivasi di sim kuring terakhir heula anang Fatihah ruknun min arkanis salat. Aji timimiti ayat anu 7 kalimana 20 salapan tasdidna aya 14 waqofna aya 20 tilu nu 20 tilu waqofan dibagi kana tilu bagian anu 4 kana asup kana waqof tam anu genep kana asup kana jaiz nu jajal waqfi wal ibtida bima ba'daha anu jajal waqfi wala yajuzul ibtida bima ba'daha anu 13 waqof kopi yukbahul waqfi alaiha wal ibtida bima aji tah ici teh aji nu kitu sabulan sakali mah apa ya apa ke mah siap apa siap keur qiraat apa aya bahrul qiraat sok urang nu kadinya coba macari weak teh sembarangan nya da sakauling ngasim kuring sarumpun guru da teu sarua ayeuna imalahna kubro jeung sugro pan ari imam nabi mah pangetan taklil ajengannya baina lafzoin sun mamalimangan mah ben-ben sadagenengannya ben-ben oh marang di alfiahan maka ditu ajengan wah berat deui sakitu we hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.